ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attack. Halo rakyat, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan merangkum sebuah film berjudul The Housemaid tahun 2010. Yang membuat saya tertarik merangkum film ini, itu dikarenakan endingnya sungguh sangat amat mengejutkan. Film ini akan menceritakan sebuah kisah seorang pembantu yang digenjot oleh majikannya sendiri hingga hamil. Edan gak itu? Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah si majikan tersebut akan bertanggung jawab atau tidak akibat pengencrotannya? Penasaran? Oke, langsung saja simak. Diawali dengan memperlihatkan nenek-nenek bernama Byung-si. Tetapi nenek ini sering dipanggil Nyonya Ko. Saat ini Nyonya Ko sedang dihampiri oleh seorang gadis bernama Eun-yi. Kedatangannya ke sini ingin memperjelas pekerjaan yang selama ini mereka sudah bicarakan, yaitu sebagai pembantu rumah tangga. Dan kenyataannya karena Yi memiliki kepribadian baik, tidak sombong dan rajin menabung, nenek Ko ini menerima Yi menjadi anggotanya. Dan ini adalah majikan di rumah ini bernama Hera. Jadi sebenarnya Hera saat ini sedang hamil tua. Oleh sebab itulah tenaga Yi sangat dibutuhkan di sini. Dan ternyata Nyonya Ko ini bukanlah majikan di rumah ini, melainkan dia juga bekerja sebagai pembantu di rumah ini. Yang bisa dibilang Nyonya Ko adalah pembantu senior. Hera sendiri ternyata sudah memiliki putri pertamanya bernama Nami yang sangat bijak dan baik hati. Dan ini adalah suami Hera serta majikan utama di rumah ini. Namanya adalah Tuan Hun. Tidak terlalu begitu sombong, tetapi semua pembantu yang ada di rumah ini harus sangat berperilaku sopan kepadanya. Begitu juga Yi yang tidak begitu buruk di mata Hun dan Hera, yang terlihat senang dengan pekerjaan yang cukup baik dan memiliki sopan santun. Hari-hari Yi tidak hanya menyiapkan makanan atau mencuci piring dan menyiram tanaman seperti pembantu pada umumnya, tetapi Yi harus merawat dan melayani Hera dengan baik. Suatu ketika saat Yi sedang membersihkan bathtub milik Hera di kamar mandi mereka, malah tak sengaja Hun melihat Yi sedang terlihat asekseh menggunakan rok mininya di dalam kamar mandinya tersebut. Tidak tahu tertarik atau tidak, tetapi yang pastinya Hun terlihat kesemsem melihat paha milik Yi yang masih sangat putih dan mulus. Mungkin itu dikarenakan Hera saat ini sedang hamil tua dan untuk beberapa bulan ini tidak pernah menyuplai kebutuhan biologis Hun yang harus terpenuhin. Akhirnya Hun pergi ke kamar Yi dengan membawa sebotol wine untuk diminum oleh Yi. Hal itu bukan menjadikan masalah bagi Yi yang menjerit-jerit histeris ketakutan ketika majikannya masuk ke kamarnya. Yang padahal saat ini keadaan pakaian Yi sangat tidak tertutup auratnya. Dan malah Hun tak begitu sulit untuk meminta pengencrotan kepada Yi. Sungguh mengherankan dan dimana Yi memberikannya dengan seikhlas hati. Sampai pengencrotan mereka dilakukan dengan puas tanpa diketahui oleh Hera istrinya sendiri. Anjir, jadi kalau dibandingkan Hera dengan Yi jelas jauh berbeda. Tetapi Hun memang memiliki fantasi yang berbeda di mana setiap keinginan dan ketertarikannya harus bisa dia gapai tanpa ada orang yang bisa melarangnya. Dan lagi pula itu dikarenakan Hun tidak ada pilihan lain selain mengencrot Yi. Tidak mungkin Hun menyalurkan pengencitannya kepada Nyonya Ko yang jelas sudah bau tanah dan asam urat. Dan tidak mungkin Hun menyalurkannya dengan melakukan colai. Jadi mau tidak mau Hun harus menyalurkannya kepada Yi. Dan saat ini memang Hera tidak bisa memenuhi asupan pengencrotan Hun dengan baik. Tidak cukup sekali pengencrotan, Hun sudah sangat ketagihan melakukan pengencitannya kepada Yi. Hingga malam ini Hun kembali membangunkan Yi untuk mencuci gagang pelinya lagi. Anjir, tetapi kali ini hal itu diketahui oleh Nyonya Ko yang terdengar suara Yi menjerit-jerit keenaan di ruangan mereka. Dan hasilnya Nyonya Ko hari ini datang menghampiri ibu kandung Hera sendiri yang bernama Siwo, yang mengatakan kalau Hun dan Yi sudah melakukan asekedip papap. Malah saat ini Ko sudah mengetahui kalau Yi terlihat sedang hamil. Dan ternyata Ko selama ini adalah mata-mata dari Nona Siwo sendiri di rumah tersebut. Hal itu pun selalu menjadi keuntungan baginya yang selalu mendapatkan money atau cuan dari Nona Siwo. Tetapi di sisi lain Yi sangat pandai menyembunyikan hubungannya di depan Hera. Dan sama sekali Hera tidak menyadari hal itu kalau suaminya telah mantap-mantap dengan pembantunya sendiri. Dan keesokan harinya Siwo yang datang ke rumah Hera melihat Yi sedang membersihkan lampu gantung menggunakan tangga. Dengan sengaja Siwo mendorong tangga tersebut hingga membuat Yi harus bergantung di atas lampu tersebut. Dan hasilnya Yi harus terjatuh dari lantai 2 ke lantai dasar. Disinilah Hera baru tahu kenapa ibunya melakukan hal tersebut. Itu dikarenakan Yi telah mantap-mantap bersama suaminya selama ini di belakangnya. Dan saat ini Yi sedang mengandung anak dari Hun. Berharap Yi tewas atau keguguran. Tapi kenyataannya Yi hanya sedikit geger otak yang tidak terlalu parah. Dan itu membuktikan kalau Yi bukanlah wanita kaleng-kaleng. Anjir, gak mati bah. Saat ketika Hun kembali dan tidak melihat Yi di rumah itu lagi, Hun menghampiri Nyonya Ko dan menanyakan kemana dia pergi.
Namun Ko yang sangat handal dalam berbohong lalu menjawab kalau Yi sedang tidak enak badan dan harus dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu. Yang padahal Yi habis bergantung-gantung di atas lampu akibat perbuatan mereka semua. Di sisi lain sudah terlihat Yi sedang menggunakan kursi roda yang hampir pulih dari cedera yang dialaminya. Dan disinilah Yi baru sadar dan mengetahui dari pihak kedokteran bahwa dirinya saat ini sudah memiliki jabang bayi yang berusia 4 minggu akibat pengecotannya bersama Hun. Yang sebenarnya Hun sendiri belum mengetahui hal itu. Singkat cerita Yi sudah kembali ke rumah mereka dan langsung disuruh untuk menghadap kepada Hera. Di sini masih menutupin hal itu dan tanpa banyak bicara, Hera langsung menampar Yi berkali-kali. Dan itu karena Hera sudah mengetahui kebusukan Yi di belakangnya selama ini. Di sini Siwo meminta Yi segera menggugurkan kandungannya tersebut dengan biaya yang diberi oleh Siwo sendiri. Pertanyaannya adalah, kenapa semua ini dilakukan Hera dan Siwo? Yang padahal seharusnya suaminya lah yang harus panik akan hal tersebut, bukannya mereka berdua. Dan jawabannya adalah, jika Hun tahu kalau Yi sedang mengandung darah dagingnya sendiri, maka Hun akan berpaling kepada Yi dan cinta akan dibagi menjadi dua. Otomatis pengecotan dan harta gono gini juga pasti akan dibagi dua. Maka dari itu, Hera terus berusaha bagaimana caranya jabang bayi di dalam perut Yi bisa jatuh. Hari ini Hera pergi membeli racun untuk jabang bayi di perut Yi dan dengan sengaja meletakkannya di dalam pendingin agar Yi mengira kalau itu adalah minuman biasa, yang padahal itu adalah racun sianida untuk bayinya sendiri. Singkat cerita hari ini tepat 9 bulan Hera akan melahirkan anaknya di rumah sakit. Dengan dihadirin Hun yang menanti putranya yang ternyata Hun dikaruniain putra yang terlahir kembar dari rahim Hera. Dan hal itu sungguh membuat Hun sangat bahagia. Saat ketika Hun sudah kembali ke rumah, malah melihat Yi sedang berendam di kamar mandi miliknya. Bukan menjawab pertanyaan Hun kenapa dia berada di sini, tetapi dengan polosnya Yi mengatakan kalau dia sedang hamil dan mengandung anak darinya. Dan saat ini Yi mengatakan tidak ingin menggugurkan anak tersebut, melainkan Yi akan tetap melahirkannya. Dan sungguh amat mengejutkan, ternyata Hun benar-benar mau dan menerima bayi itu, hingga berjanji akan merawat bayi tersebut bersama dengan dirinya. Tetapi terlihat Hera dan Siwon sudah memberikan Yi racun yang sering diminum oleh Yi sendiri. Sehingga Yi benar-benar harus keguguran dan harus dioperasi untuk mengeluarkan jabang bayi di dalam perutnya tersebut. Jelas hal itu membuat Hun sangat marah. Bagaimana tidak, yang dibunuh oleh mereka itu adalah anaknya. Itu adalah darah dagingnya. Itu adalah hasil pengecotannya. Dan satu lagi, proses pembuatan anak itu juga tidak gampang. Harus mengeluarkan keringat dan tenaga dalam agar pengecotan lebih mengecorotkan. Anjing, malah seenaknya Siwo memberikan Yi racun dan membunuh darah daging dari Hun sendiri. Shin berpindah ke Yi dan Nyonyako, yang saat ini Yi baru menyadarin kalau semua kibusnya selama ini adalah Nyonyako ini. Dan dari itu Yi langsung menampar Nyonyako berkali-kali. Di sini Nyonyako meminta maaf kepada Yi dan memberikan uang agar Yi bisa pergi dari rumah tersebut. Tetapi Yi tidak mau dan dia tidak akan tinggal diam apa yang telah terjadi pada dirinya saat ini. Melainkan dia akan membalas dendam. Karena sebenarnya dia sama sekali tidak bersalah. Melainkan Hun lah yang telah datang ke kamarnya dan mengajak dia untuk mantap-mantap. Hari ini Yi berusaha masuk dengan diam-diam ke rumah mereka dan langsung mengambil bayi kembar milik Hun. Tetapi hal itu diketahui oleh Hun yang sangat ketakutan melihat Yi telah mengambil bayinya tersebut. Yang herannya Yi langsung memberikan bayi tersebut kepada Hun. Dan berani-beraninya Yi langsung mengeplak kepala Hun dengan seenak jidatnya. Setelah Hun berhasil mendapatkan bayinya, Yi malah pergi begitu saja tampak seperti orang gila. Dan ketika Hun sedang berkumpul di ruang tamu bersama anak dan istrinya, secara bersamaan Yi muncul dari lantai atas. Belum diketahui apa maksud dan tujuannya, tetapi di sini Hun meminta maaf akan semua yang telah terjadi. Hun juga menyampaikan rela menghidupin dirinya sampai kapanpun. Tetapi jawaban Yi sungguh-sungguh amat mengejutkan, yang dimana Yi malah mengikat tali di lehernya dan langsung lompat hingga dia harus menggantung diri di tali tersebut dan membuat dia tercekik. Yang lebih parahnya lagi, Yi dengan sengaja membakar tubuhnya hingga membuat dia dan rumah tersebut harus hangus terbakar. Edan gak itu? Yang jadi pertanyaan, kenapa coba dia membakar dirinya sendiri? Kan elok ikut mereka sekalian ikut kebakar biar sama-sama ke neraka, biar sama-sama menderita. Walah, entahlah, goblok. Terakhir kita akan diperlihatkan Hun dan keluarga serta pembantu barunya telah berpindah rumah jauh dari kota. Dan belum diketahui pembantunya akan digenjot lagi atau tidak, karena film ini harus berakhir sampai di sini.